Halo sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami Letda CKI Ali Mustafa Eskom. Hari ini kami kedatangan bintang tamu yang cukup spesial yang akan menemani kita dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kita sambut Kapten CKM Dr. Agung Prasetyo Wicaksono SPJP. Halo dok. Ya, selamat siang Mas Mustafa. Ya. Kabar sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik dok, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa, sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada, di mana dokter berdinas, kesehariannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Silahkan. Terima kasih Mas Mustafa. Mengenalkan diri, nama saya Agung Prasetyo Wicaksono. Saya seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Martin Inde. Saat ini saya statusnya adalah K2. Istri saya seorang dokter spesialis neurologi atau dokter spesialis saraf yang bekerja di Rumah Sakit RSUD Pangandaran. Anak kedua. Kemudian untuk saat ini saya sudah lebih kurang 2 bulan terakhir ini berdinas di Rumah Sakit Martin Inde, Mas Mustafa gitu. Jadi baru 2 bulan ya dok ya? Ya, baru 2 bulan ini baru selesai spesialis soalnya. Tetap semangat dok ya? Tetap semangat ya. Baik dok, jadi tema kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit jantung dan juga kesehatan jantung dok. Jadi kalau kita berbicara masalah penyakit jantung ini adalah suatu penyakit yang berbahaya, ya, yang mungkin notabene tidak mengenal usia begitu dok. Usia muda pun juga bisa kena penyakit jantung. Usia tua pun juga bisa kena penyakit jantung juga begitu dok ya. Nah mungkin bisa sedikit dijelaskan dok terkait dengan penyakit jantung ini sendiri seperti apa? Baiklah, sebelum kita berbicara tentang penyakit jantung Mas Mustafa mungkin perlu tahu dulu jantung itu adalah merupakan suatu organ dalam tubuh manusia yang berperan sangat penting sekali. Dia berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang mana darah itu merupakan adalah suatu makanan atau energi bagi seluruh jaringan di seluruh tubuh. Jika darah tersebut tidak kita salurkan dengan baik ke seluruh tubuh, maka akan gagallah fungsi tubuh manusia secara keseluruhannya. Jantung sendiri juga perlu makanan. Nah, di jantung perlu makanan, dia dapat makan dari mana? Dari pembuluh darah koroner. Yang ini dimana sering sekali pembuluh darah koroner ini adalah menjadi suatu momok atau menjadi suatu masalah yang sangat penting dalam jantung. Jika terjadi suatu kesalahan atau terjadi masalah dalam jantung koronernya tersebut, maka akan terganggulah fungsi jantung tersebut. Jika fungsi jantung terganggu, maka akan terganggu pula fungsi tubuh secara umumnya. Itu adalah secara umum tentang organ jantung. Begitu ya. Jadi memang untuk kesehatan jantung sendiri itu kita harus jaga ya dok ya. Betul, jantung itu benar-benar dijaga. Jadi untuk penyakit jantung ini kan pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di awal dok. Jadi tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia ini ya sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai bisa terjadinya penyakit jantung itu dok. Jadi apa penyebabnya kira-kira itu ya? Ya baik, penyakit jantung sendiri itu memang dia bermacam-macam jenisnya. Dari penyakit jantung yang sifatnya itu adalah kongenital, kelainan bawaan yang mana didapat sejak dalam kandungan. Atau juga kelainan jantung yang bersifat didapat, yang mana didapatkan setelah usia tertentu mengalami suatu kelainan jantung. Jadi dalam prosesnya yang sering jadi masalah kita ini adalah pembuluh darah koroner. Yang ingin saya fokuskan di pembuluh darah koroner jantung, yang mana terjadi suatu arteriosklerosis atau pembentukan plak pada pembuluh darah manusia secara umum, yang mana jika plak tersebut terjadi terlepas akan berbahaya menutup aliran yang memberi makan jantung. Nah hal inilah yang perlu kita jaga.
Nah, penyakit jantung koroner ini sendiri memiliki 5 faktor risiko, Mas Mustafa. Yang pertama ini adalah faktor risikonya adalah hipertensi. Seseorang boleh punya penyakit hipertensi, boleh punya sakit darah tinggi atau keturunan darah tinggi, tetapi harus terkontrol. Kontrol dengan baik hipertensinya ini. Yang kedua dalam faktor risiko jantung koronernya adalah penyakit kencing manis atau enggak diabetes mellitus atau enggak penyakit gula. Seseorang boleh mungkin punya sakit gula, tetapi sakit gula tersebut harus terkontrol dengan baik. Yang ketiga adalah dislipidemia atau enggak kolesterol, di mana kolesterol ini jika terjadi nilai angka kolesterol yang tinggi dalam darah, terjadi pembentukan plak yang lebih cepat lagi. Dan kita boleh juga punya kolesterol yang tinggi, makanannya mungkin gorengan dan lain sebagainya, tapi cek secara berkala agar apa? Agar bisa terkontrol kolesterolnya dengan baik. Yang keempat ini adalah merokok. Merokok ini bisa aktif maupun bisa juga pasif. Jadi tidak hanya perokok aktif yang menjadi resiko serangan jantung, tetapi juga perokok pasif juga bisa dapat serangan jantung. Yang kelima ini adalah faktor keturunan untuk keluarga. Jika di keluarganya ada yang pernah mengalami serangan jantung pada usia muda, di bawah mungkin 40 tahun, maka keluarganya atau mungkin sanak saudaranya terjadi resiko untuk jadinya mengalami serangan jantung atau pembuluh jantung koroner. Yang keenam pada wanita adalah menopause. Sehingga 6 faktor resiko ini apabila bisa dimiliki oleh seseorang, memiliki resiko kemungkinan terjadinya suatu gangguan pembuluh darah jantung koroner. Nah, dari 6 tersebut ada 2 yang kita tidak bisa ganggu gugat. Yang pertama adalah faktor keturunan, faktor keluarga. Gen ya berarti ya, Dok? Gen. Itu bisa kita ganggu. Itu udah nasib dan takdirnya ya. Yang keenam itulah menopause pada wanita. Wanita pasti akan mengalami menopause pada usia-usia tertentu. Namun 4 hal yang ini tadi, faktor risiko jantung ini, itu bisa kita kontrol dengan baik. Sehingga dengan kita kontrol keempat faktor risiko yang 4 lainnya, sehingga kita mengurangi risiko terjadinya gangguan pembuluh darah jantung koroner atau serangan jantung. Seperti itu, Mas Mustafa. Di lain sisi apa yang tadi dokter sampaikan, mungkin stres juga bisa memicu ini ya, terjadinya penyakit jantung. Ya, jadi memang untuk masalah psikis itu juga memang tidak hanya jantung aja sebenarnya. Segala penyakit kalau kita secara psikologis tidak baik, maka mengganggu masalah di seluruh tubuh. Jadi nggak spesifik arah jantung memang. Jadi memang kita harus bisa mengontrol bagaimana pola hidup sehat dan juga mungkin dari keturunan tersebut, sehingga untuk dari keturunan kan kita rawan berarti ya, Dok ya. Ya, itu jika berarti ada, kita memang harus ekstra. jarang sekali sih. Berarti kita harus ekstra untuk lebih berhati-hati gitu, Dok ya. Betul. Nah, kemudian terkait gejala dan juga ciri-ciri, Dok. Nah, ini mungkin kita sebagai orang awam mungkin tidak paham lah ya. Bagaimana gejala dan juga ciri-ciri dari penyakit jantung tersebut, kira-kira mungkin bisa dijelaskan, Dok? Ya, baik. Jadi Mas Mustafa, jadi begini ya. Namanya jantung koroner atau enggak nyeri dada. Seringnya orang itu adalah keluarnya nyeri dada. Jadi ada yang khas sekali dalam orang yang mengalami serangan jantung. Ada beberapa kriterianya nyeri dada yang khas mengalami serangan jantung seperti apa. Jadi ada banyak. Sebagai contoh adalah nyeri dada daerah dada sebelah kiri biasanya. Nyeri dada sebelah kiri, kemudian ada juga dibilang nyeri ulu hati, kemudian ada juga nyeri yang seperti tembus ke arah punggung sampai belakang. Ada lagi nyeri yang menjalar atau enggak seperti kesemutan, menjalarnya ke lengan kiri, sampai dengan juga ke rahang, bahkan ke rahang, daerah rahang nyeri. Itu adalah suatu hal beberapa gejala yang khas kemungkinan ke arah serangan jantung. Ada juga yang bilang sesek atau enggak ampek, seperti ditekan benda berat rasanya. Jadi seperti orang kalau bayanginnya itu adalah kita mepet ke tembok, dari depan kita didorong tekan sekuat-kuatnya. Kayak itu salah satu serangan. Jadi enggak selalu nyeri dada, bisa juga sesek atau enggak ampek tadi. Sehingga yang sering menjadi masalah ini adalah ketika seseorang itu menganggap nyeri ulu hati itu adalah suatu nyeri yang biasa-biasa saja. Oh, saya sakit lambung aja ini, saya hanya kurang makan, kerok-kerokan. Nah, itu adalah kadang menjadi suatu red flag atau enggak tanda yang sangat bahaya yang perlu kita kenali. Apakah benar kita yang mengalami serangan jantung atau hanya sekedar emah? Bagaimana biar kita tahunya? Kita sebaiknya segera ke rumah sakit, ke IGD, lakukan pemeriksaan rekaman jantung segera. Jika memang hasilnya normal, oh ya udah berarti mungkin hanya masalah lambung, nggak ada masalah. Tetapi jika memang ada gambaran listrik jantungnya mengarah ke arah serangan jantung, maka harus segera secepat mungkin dilakukan proses membuka sumbatannya. Kenapa harus segera? Karena kita mempunyai istilah namanya time is muscle, di mana setiap menit jantung itu mengalami sumbatan, maka akan semakin progres lah kerusakan otot jantungnya. Kenapa? Tadi udah dijelaskan di awal bahwa pembuluh darah koroner ini dia ngasih makan jantung.
ketika yang ngasih makan ditutup oleh suatu adanya plak yang menutup udara koroner, maka jantung ini tidak lama-lama dia lemes dia. Kayak kita nggak dapat makan lemes. Lemes sampai mungkin ada yang mati, ada yang rusak otot jantungnya. Sehingga kita harus segera membuka. Ya, yang jadi bahaya ketika dia menganggap ini adalah suatu yang hanya sakit lambung, hanya emah biasa, cenderung di rumah, tidak mau ke rumah sakit, mungkin bahkan hanya kerok-kerokan. Iya. Sehingga dia di rumah akhirnya apa? Semakin banyak otot-otot jantung yang rusak, semakin banyaklah akhirnya mungkin di rumah akhirnya lewat. Nah, itu yang jadi teman-teman semua, sahabat semua harus mulai menyadari dan mulai aware akan adanya suatu kelainan perasaan tidak nyaman, baik di dada maupun di arah di ulu hati. Seperti itu, Iya Mas. dok. Jadi karena beberapa kasus yang pernah kami dapatkan informasi dan juga mungkin dari dokter-dokter yang di lapangan. Jadi antara kejadian penyakit jantung dan juga lambung kronis ini kan mirip kasusnya ya dok ya. Antara mungkin kadang juga merasa lambung sakit kan gitu, naik ke atas, sesak nafas. Nah, pada akhirnya jantungnya itu semakin lemah gitu, semakin lemah, tensi semakin turun, dan jantung pun semakin rendah juga gitu loh. Nah, itu pada akhirnya banyak terjadi kasus meninggal dunia gitu. Nah, itu kira-kira yang harus kita bedakan di mana itu dok? Ya, jadi memang bagi orang awam mungkin akan sulit ya membedakan antara ini apakah suatu sakit emah atau ini adalah suatu serangan jantung. Mungkin orang yang sudah mengalami emah yang kronis atau berkembang yang sudah lama, dia akan cenderung ini hanya sakit emah biasa, sakit emah biasa. Saya udah biasa sakit emah, tapi dilala ketika ternyata itu adalah bukan suatu sakit emah, malah suatu serangan jantung. Ya, kalau pada orang awam pada umumnya mungkin akan sulit membedakannya, tapi sebaiknya jika kita ada keluhan nyeri ulu hati tidak nyaman atau dada yang rasa ampak seperti tadi, ke IGD aja, ke IGD dilakukan rekaman jantung sehingga nanti kita bisa melihat rekaman jantung tersebut apakah serangan itu atau bukan. Kalau memang bukan serangan jantung, sakit emah ya dikasih obat emah, nanti dari rumah IGD bisa langsung pulang. Tapi kalau ternyata itu serangan jantung, kita perlu tindakan segera dan emergensi sehingga mencegah terjadinya suatu kerusakan atau jantung yang lebih lanjut. Seperti itu, Mas. Iya dok. Jadi apa ini langkah yang bisa kita hindari agar terhindar dari penyakit jantung itu dok? Apakah mungkin dengan kita rutin berolahraga atau bukan dengan mungkin kita makan makanan yang bergizi ataukah mungkin dengan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dok? Oh ya, terima kasih Mas Mustafa. Jadi dari pemerintah sendiri ini mencanangkan suatu slogan namanya cerdik. Cerdik itu C itu adalah cek secara berkala Cek atau nggak secara medical berkala. check up. Bagi orang yang mengalami serangan yang pernah punya penyakit jantung apapun itu, dia sebaiknya rutin setiap sebulan sekali kontrol ke dokter jantung. Nah, yang kedua, jika seseorang itu tidak pernah punya pengalaman sakit jantung, idealnya minimal 1 kali 1 tahun pernah mengalami menjalani medical check up. Medical check up ini dalam arti adalah tidak hanya jantung aja, tapi medical check up secara keseluruhan. Di sini kita akan menganalisis melalui medical check up, kita akan mengecek apakah kita ada hipertensi, apakah kita ada kelainan elektrik jantung, apakah kita ada gula, apakah kita mungkin kolesterolnya tinggi, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga dengan medical check up setahun sekali minimal ini, kita bisa menganalisis tubuh kita ini sebenarnya dengan bertambahnya usia, ada bertambah penyakit apa enggak ya. Dengan kita deteksi lebih dini, dapat kita lakukan tindakan lebih awal. Dengan tindakan lebih awal, kita dapat kontrol faktor resiko jantung yang tadi ada 6 ya Mas ya. Terutama ada 6. Tadi kita bisa kontrol dengan baik. Kayak tadi misalnya ada hipertensi, faktor resiko jantung ini, ya kita minum obat rutin setiap bulannya, hindarin makan makanan yang asin-asin. Misalnya kita ada faktor resiko yang kedua tadi yang saya jelaskan adalah sakit kencing manis atau gula. Kalau memang kita ada sakit gula, ya nggak apa-apa punya sakit gula, tapi kita kontrol setiap bulan ke dokter penyakit dalam buat minum obat gula dan menghindari makan makanan yang manis. Dengan kita mengetahui faktor resiko dalam tubuh kita, tentunya kita bisa mengontrol tadi. Yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol sendiri ada banyak, ada yang kolesterol total, ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Kolesterol mana yang kita tinggi? Apa kolesterol baiknya, apa kolesterol jahatnya? Kalau memang ada yang tinggi, ya kita harus kontrol minum obat secara rutin dan juga menjaga pola makan kita. Dan yang keempat tadi adalah merokok ya. Merokok ini kita juga lihat cek dari pemeriksaan parunya, dari ronsen toraknya. Apakah mulai ada gangguan perselubungan pada paru yang tidak normal sehingga perlu kita lebih mawas diri dan melakukan kontrol lebih lanjut. Sehingga
Faktor resiko jantung yang tadi ada 6, yang 4 ini masih bisa dikontrol. Melalui medical check up, bisa kita ketahui lebih dini. Kita punya apa enggak masalah 4 ini. Bisa kita kontrol atau enggak. Dengan mengontrol ini tadi, resiko kita mengalami serangan jantung dapat diminimalisir. Iya. Seperti itu. Intinya kita harus ekstra ini ya dok ya, perhatian ya. Jadi kalau misalkan kita ada merasa sesuatu yang kurang nyaman, kita intinya harus periksa, medical check up yang lengkap sehingga kita bisa mengetahui. Bisa mengetahui dan dapat memberikan tata laksana lebih dini. Tadi itu baru yang C, Mas Mustafa. Yang C kan tentang cek ya. Jadi slogan pemerintah yang kedua itu adalah dari C itu cerdik kan ya, C, E. Yang E itu adalah enyahkan asap rokok. Nah, ini nyambung juga nih ke tadi yang saya jelaskan faktor resikonya. Rokok ini kan tidak hanya aktif, tapi juga pasif. Nah, yang kadang kita agak sulit itu terutama tentara apalagi ya. Kalau udah kita ngumpul sama mungkin sama anggota, sama pasukan, sambil kita sambil istirahat, sambil ngobrol, ngerokok tuh kayaknya susah sekali gitu. Namanya kalau udah ngumpul tuh nggak ada asap rokok tuh kayaknya susah ya rasanya ya kalau di tentara kurang lengkap gitu ya dok ya. Rasanya tuh kayak kayak nggak nyaman nih. Nah, ini yang sebenarnya ya perlu diwaspadai. Berarti sebagian teman-teman yang rokok ini kan dia punya faktor resiko yang harus kita hindarin. Ada yang bilang, oh vape lebih aman. Oh enggak juga. Ternyata vape juga nggak kalah bahayanya. Begitu dok ya? Rokok elektrik dibandingkan rokok biasa. Gitu. Jadi ini rokok nih yang mungkin teman-teman dari sahabat-sahabat kita tentara ini harus ekstra lebih aware dan sadar ya. Terus kali ya udah yang kedua itu E. 3 R. R itu rajin beraktivitas. Nah, saya rasa kalau tentara biasanya sebagian besar terutama yang masih muda-muda kan rutin tuh ya olahraga pagi. Iya, benar. Nah, rekomendasi pemerintah sendiri untuk rajin aktivitas ini adalah 30 menit sehari, 5 kali seminggu minimal selama 7 hari. Jadi adalah boleh 2 hari ini istirahat. Nah, tapi dari pemerintah sendiri memberikan saran agar aktivitas ini adalah 30 menit sehari 5 kali seminggu. Ya, mungkin kalau teman-teman tentara masih banyak aktivitas semuanya tiap pagi, olahraga rutin, insya Allah masih bisa nih mengikuti yang ini. Ya, yang susah cuma tadi yang rokok kayaknya susah ya. Kalau yang R ini kayaknya masih cukup sering juga. Jadi kalau kita ngobrol tanpa rokok itu sepertinya susah gitu ya dok ya. Khususnya prajurit gitu. Prajurit. Nah kemudian tadi dari slogan pemerintah tadi itu yang cerdik kan C, E, R. Keempat itu D. D itu adalah diet. Diet yang sehat itu seperti apa? Tentunya adalah makan sayur, serat. Kemudian untuk garam itu harus dikurangi. Kenapa yang dikurangi? Asin-asin dok ya? Asin-asin betul. Karena namanya natrium atau enggak asin itu cenderung membuat tekanan darah semakin tinggi. Rekomendasinya berapa banyak? 1 sendok teh selama 1 hari. Jadi makan 1 sendok teh selama sehari? Sehari. Itu kadar garam yang ideal dapat bola masuk dalam tubuh. Nah, kadang kita makan sehari 3 kali nih. Apalagi kalau udah kita makannya di warung, nggak masak sendiri. Kita nggak tahu kadar garamnya seberapa. Betul. Gitu kan. Jadi ya sebaiknya dihindarin. Kayak makanan yang Indomie itu kan kadang instan tuh dong ya. Instan kan ada asin-asinnya, ciki-cikian gitu kan. Itu dihindari. Kita mengandung yang yang asin-asin ini adalah tidak sehat. Kemudian yang berlemak, goreng-gorengan, yang santan. Itu juga termasuk bagian dari D ini yang diet yang harus kita jaga. Kemudian yang kelima itu adalah I. I itu adalah istirahat yang cukup. Rekomendasinya itu adalah sebenarnya 7 sampai 8 jam sehari, minimal sekali 6 jam untuk istirahat untuk tidur. Jadi dalam arti tubuh ini bisa recovery. Kemudian yang terakhir yang ke-6 itu adalah K. K itu adalah kelola stres. Nah, kelola stres itu masuk dalam ini adalah hiburan, olahraga, kemudian juga ada yang namanya keagamaan mungkin mengikuti keagamaan seperti mungkin sholawatan, ibadah kuliah subuh bagi yang muslim, ke gereja bagi yang agama yang lain, dan ibadah lainnya itu juga merupakan suatu bentuk kelola stres untuk mencegah terjadinya masalah jantung koroner. Kurang lebih seperti itu dok. Iya. Nah, jadi itu penjelasan dari dokter ya, diistilahkan sebagai ceria begitu ya dok. Cerdik. Ya? Cerdik. Cerdik. Iya. Baik dok. Kemudian terkait dengan ketika orang kena penyakit jantung ini dok. Nah, jadi yang kita ketahui biasanya orang kalau sudah kena penyakit jantung biasanya langsung operasi itu biasanya ya, ada tindak lanjutnya biasanya sampai operasi ya dok ya, pemasangan ring. Nah itu kira-kira bagaimana itu dok? Apakah ring tersebut efektif kah atau bagaimana? Adakah indikasi kita bisa tindakan dengan hal yang lain begitu dok maksudnya? Baik, terkait tindakan operasi. Jadi sebenarnya begini.
ketika tadi udah dijelaskan di awal, jantung itu punya pembuluh darah yang ngasih makan jantung. Serangan jantung terjadi ketika pembuluh darah tersebut tersumbat oleh suatu sumbatan plak apapun itu. Nah, plak ini harus dibuka dengan cara apa? Nah, caranya ada 2 macam. Yang pertama itu adalah menggunakan obat. Jadi dengan obat aja kita memberikan obat suntik dari infus yang tujuannya adalah untuk menghancurkan jendalan darah yang menyumbat sehingga jendalan tersebut akan hancur sehingga aliran darah bisa mengalir lagi ke pembuluh darah jantung koronernya. Nah, namun ada keterbatasannya. Obat yang melalui infus tersebut namanya fibrinolisis hanya efektif jika dilakukan pada pasien atau orang yang mengalami serangan jantung di bawah 12 jam. Nah, kalau masih di bawah 12 jam masih cukup lunak dia plaknya sehingga bisa dihancurkan dengan menggunakan obat. Namun juga tidak jarang juga gagal. Bahkan ada yang baru 3 jam, 4 jam serangan jantung tapi dia ketika dikasih obat gagal juga bisa ya. Mungkin dia sudah pernah ada plak sebelumnya yang mungkin yang agak keras. Sudah ini ya, sudah Ya, solusinya mengkristal apa? Sehingga solusinya adalah harus dilakukan tindakan yang namanya kateterisasi jantung atau pemasangan ring jantung. Jadi sebenarnya pasangan ring jantung itu bukan suatu operasi besar yang menakutkan. Kadang orang kan, aduh saya pasang ring saya takut nih, Yang takut berpikirnya operasi, begitu ya, Dok, ya? ntar dibelah dadanya. Nah itu yang salah sebenarnya. Sebenarnya dalam area sekarang ini kan sudah banyak YouTube ya atau enggak media sosial, kita mencari seperti apa sih tindakan pasang ring jantung. Jadi pasang ring itu adalah suatu tindakan di mana kita akan memasukkan selang kecil sangat selangnya, seperti mungkin isi pulpen itu masuk lewat pergelangan tangan atau lewat lipat paha. Nanti di lewat pembuluh darah akan masuk sampai dengan ke ruang jantung. Dari ruang jantung tersebut disemprot zat kontras yang akan masuk ke dalam pembuluh darah jantung. Ada 3 pembuluh darah utama, yang depan sebelah kiri ada 2, yang kanan belakang ada 1. Nah, nanti ketika zat kontrasnya disemprot, ada gambar itu kelihatan yang mana nih yang menyumbat. Oh, ternyata pembuluh darah yang depan yang menyumbat. Oh, yang belakang, bahkan mungkin juga 3-tiganya menyumbat. Atau mungkin ada tidak menyumbat total, tapi sebenarnya kecil. Ada aliran darah, tapi alirannya cuma sehelai rambut, kecil banget ngasih makannya. Sehingga mengalami nyeri dada. Setelah di zat kontras disemprotkan, kemudian kita masukin kayak kawat kecil, Dok. Kawatnya kecil dan halus ya. Dia masuk dari lipat paha juga tadi, lewat selangnya tadi itu, dia akan menembus gumpalan-gumpalan atau enggak tadi trombus yang menyumbat tadi. Setelah ditembus, sehingga aliran darah bisa lancar masuk. Nah, udah tertembus sumbatannya, masuk lagi balon kecil. Masukkan dia balon itu dibuka, jadi nanti balonnya kayak yang sumbatan tadinya plaknya itu ada di tengah-tengah lubangnya ini, dia akan terbuka. Sehingga alirannya bisa lancar. Yeah. Nah, tetapi nggak cukup di balon aja, Dok. Tidak cukup dengan di balon aja, sehingga perlu juga dipasangkan ring. Ring itu kayak kawat lah istilahnya, kawat-kawat kecil-kecil, panjangnya bervariasi, ada yang mungkin cuma 1 mili sampai 4 mili gitu kan. Tujuannya apa? Sehingga tadi yang sudah di balon, sudah terbuka, terpelenyat lah itu yang namanya sumbatannya itu. Ketika dilepas balonnya, tarik, dia nggak nyumbat lagi. Harus dipasang ring jantung tadi itu. Jadi untuk menahannya, Dok, ya? Menahannya biar dia lebih kokoh, tidak menyumbat lagi. Sehingga aliran darahnya bisa lancar. Nah, itu adalah tindakan kateterisasi jantung atau pasang ring jantung. Sudah seperti itu. Bukan seperti orang yang bayangin nanti bakal dibelah dadanya, dibuka, dioperasi. Jadi, tidak. Itu namanya istilahnya kita minimal invasif strategi gitu. Jadi orang berpikirnya kan, ini kalau sampai pasang ring operasi jantung ini kan mungkin dibelah begitu ya, Dok, ya. Tapi tidak seperti demikian ya, Dok. Jadi kita memang perlu tahu juga. Jadi kalau memang ada serangan jantung, segera ke rumah sakit. Jika dengan obat gagal atau mungkin dia udah lebih dari 12 jam, karena itu tadi nyeri dada nggak langsung ke rumah sakit dia. Di rumah dulu, mungkin dikerok-kerokan dulu, urut dan lain sebagainya. Setelah lebih dari 12 jam ke rumah sakit, kita nggak bisa pakai obat lagi. Terpaksa harus menggunakan pasang ring jantung tersebut. Karena udah terlalu keras biasanya. Dan pakai obat udah nggak mempan lagi. Jadi makanya kenapa sarankan kepada sahabat semua, ya semoga sih nggak mengalami ya. Tapi jika pun mengalami, baik keluarganya atau di sekelilingnya ada nyeri dada, segera sarankan ke rumah sakit sehingga kita bisa memberikan pengobatan dengan penghancur jendelan darah tanpa harus pasang ring jantung jika memang tadi per 12 jam seperti itu, Mas. Iya, baik, Dok. Nah, yang terakhir nih, Dok, mungkin ada pesan dan kesan dari
dokter, kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 17 Cendrawasih khususnya ya. Dan juga mungkin seluruh masyarakat yang ada yang sedang menyaksikan ini acara podcast kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap sehat dan juga terhindar dari penyakit jantung, Dok. Ya, terima kasih Mas Mustafa. Jadi tadi pesan saya adalah agar tadi dari slogan dari pemerintah yang istilahnya cerdik tadi itu benar-benar bisa dijalani dengan baik. Kemudian cek kesehatan, lakukanlah medical check up yang rutin. Kalau memang tidak punya sakit masalah jantung atau masalah yang lain, minimal 1 tahun sekali harus melakukan check up. Check up ya, Dok ya. Ya mungkin teman-teman misalnya ada yang merokok, coba tabung sedikit lah, rokoknya dikurangin, kasih tabungan buat medical check up setahun sekali di Rumah Sakit Martin ND tentunya ya. Kemudian bagi yang merokok bisa mulai dikurangin, terus untuk aktivitas fisik lebih digiatkan, dijaga pola makan dengan baik, Olahraga ya, Dok ya. istirahat yang cukup, juga kelola stres dengan baik dengan cara mungkin rekreasi, hiburan maupun juga dengan berkaitan ke arah keagamaan. Itu pesan saya sih. Iya, Dok ya. Baik, Dok, terkait dengan pembiayaan, Dok. Nah, ini kalau misalkan ini prajurit jajaran Kodam 17 Cendrawasih ataupun masyarakat umum mau melakukan medical check up misalkan. Ini kira-kira harus seperti apa langkahnya? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Oh ya. Jadi untuk medical check up ini tentunya yang pertama tuh nggak ditanggung BPJS ya, Mas Mustafa ya. Jadi kita memang harus biaya pribadi. Oh begitu. Karena BPJS itu kan dia hanya menanggung yang orang yang sakit gitu. Jadi kalau memang medical check up itu tidak ditanggung BPJS, sehingga jika ingin melakukan medical check up dapat langsung datang ke Rumah Sakit Martin Inde. Atau kalau mau yang sederhana, mau sederhana sekali ke poliklinik yang di depan Martin Inde juga bisa berkonsultasi dulu ke Polma. Kira-kira saya bisa MCU apa enggak? Karena kan kalau di Polma dia hanya sederhana, sangat sederhana sekali. Tapi kalau mungkin mau lebih lengkap, memang MCU yang di Rumah Sakit Martin Inde seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti mungkin coba dikonsultasikan terlebih dahulu ke Polma, kira-kira untuk MCU seperti apa. Karena kalau untuk BPJS tentunya tidak ditanggung, sehingga harus biaya sendiri memang. Gitu ya. Jadi untuk nanti prajurit dan juga masyarakat umum yang mau medical check up mungkin bisa langsung datang ke klinik Polma. Nah, nanti tindak lanjutnya seperti apakah, apa langsung ditujukan ke rumah sakit atau seperti apa ya, Dok ya, nanti dijelaskan di sana ya, Dok ya. Ya, seperti itu. Sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada, tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga berdiskusi banyak tentang kesehatan jantung dan juga penyakit jantung bersama dengan Dr. Agung Prasetyo Wicaksono, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Nah, jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada dokter yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini ya, Dok ya. Ya, terima kasih Mas Mustafa atas undangannya. Semoga bermanfaat buat semua sahabat-sahabat di podcast Kodam 17 Cendrawasih ya. Jadi pada pokok intinya adalah rawat dan sayangilah tubuh Anda dengan berolahraga rutin, makan makanan yang bergizi, dan yang terakhir adalah tetap bahagia. Kami Letda CKE Ali Mustafa pamit undur diri dari hadapan para pemirsa. Sampai berjumpa kembali pada acara podcast selanjutnya. Terima kasih.